Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ini menjadi aktivitas yang bisa kita terus jaga sampai akhir hayat kita. Amin. Mudah-mudahan dilanjutkan oleh anak, cucu, menantu sampai cicit kita. Dan pada subuh ini insyaallah kita akan ngaji tentang ridho. Nah, jelas insyaallah. Jemaah subuh yang Allah muliakan, seluruh perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan kesadaran yang saya jelaskan dari mulai Januari 2023 sampai dengan hari ini, itu akan bermuara pada satu kondisi ideal, bukan kondisi yang tidak diinginkan, kondisi yang sangat diinginkan, yang kemudian perjalanan itu muaranya ada pada ridho. Karena itu saya menggunakan istilah dengan puncak perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 makom, 7 terminal, 7 tahapan, inilah terminal terakhir dalam perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut dengan ridho. Dan ridho ini sudah jadi bahasa Indonesia tanpa dijelaskan panjang lebar, sudah dipahami oleh kita. Mari kita lihat beberapa ini pengantar. Mungkin nanti ada 2-3 materi tentang ridho ini dalam pertemuan kita selanjutnya. Ini pengantar untuk kemudian sampai pada satu kondisi mengapa para ulama tasawuf terutama menjelaskan ridho ini sebagai puncak perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang Allah muliakan, seorang pejalan yang sedang melakukan perjalanan menuju Tuhan, itu dalam bahasa tasawuf dikenal dengan salik. Dari hadis yang berbunyi man salaka. Nanti banyak tuh kesananya hadis itu. Tapi dimulainya dengan man salaka. Salah satunya misalkan seperti yang dilakukan oleh Anda semua. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh jalan meninggalkan rumahnya, karena itu disebutnya salik, penempuh jalan. Rumahnya itu dalam bahasa tasawuf bukan cuma rumah tempat kita tinggal dan tidur, tapi rumah itu ego kita yang kemudian kita tinggalkan supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Seorang salik itu semuanya memiliki harapan, dan harapannya dimuat dalam ayat yang tadi saya baca di salat subuh berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Sengaja saya kasih warna yang berbeda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan melakukan aktivitas kebaikan, mereka adalah makhluk terbaik. Sebagai makhluk terbaik, Allah memberikan balasan pada mereka. Jazaohum inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawah tempat tinggal mereka, sungai-sungai. Khalidina biha abada. Selamanya mereka ada di surga.
radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang serius menempuh perjalanan bertemu dengan Tuhannya. Jadi kondisi ideal seorang mukmin yang menempuh perjalanan menuju Tuhan, dari mulai taubat, ketemu dengan zuhud, terus dia upayakan membersihkan hatinya, terus sampai kemarin kita ketemu dengan tawakal, akhirnya puncaknya bermuara di ridho. Dan ridhonya bukan cuma ridho satu pihak, bukan cuma si pejalan yang ridho, tapi yang dituju yaitu Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan ini kondisi ideal, jamaah sekalian. Bisa dibayangkan ya, kita bertemu Allah dalam keadaan suka, gembira, dan Allah gembira bertemu kita. Sampai hari ini sekian ribu kali barangkali saya ngisi majelis seperti ini, kalau saya nanya ada yang ridho bertemu Allah, jawabannya ridho. Sok atuh pendak ayeuna alim. Saya juga yakin, nggak akan saya nanya bapak-bapak kira-kira ridho bertemu Allah, ridho, mau ketemu sekarang? Enggak. Padahal orang ridho itu dalam bahasa tasawuf itu istilahnya keren, asyik masyuk. Ini bahasa Arab, tapi khas memang bahasa tasawuf. Jarang ditemukan dalam bahasa Arab biasa. Kalau dalam bahasa Arab biasa itu biasanya mushtaq, artinya rindu. Rindu yang demikian mempuncak, demikian lama ditunggu-tunggu, dan puncaknya ketika bertemu. Makanya ada istilah asyik masyuk. Kerinduan yang demikian luar biasa dan bertemu dengan yang dirindukan. Kondisi puncak ini bisa kita evaluasi, apakah kita punya kerinduan bertemu dengan Allah sesegera mungkin seperti yang kita bayangkan, atau jangan-jangan memang terlalu banyak hal yang membuat kita sebetulnya tidak rindu bertemu Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mari kita lanjutkan. Ini kan harapan ideal. Kenapa ridho itu jadi puncak dari perjalanan kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kenapa kita harus merindukan bertemu dengannya dalam keadaan dia juga rindu bertemu dengan kita. Karena ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang Allah muliakan, Allah dengan sangat jelas memanggil kita dengan lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang sudah menenangkan dirinya, kembalilah segera kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang sudah lebih dulu berkumpul, para nabi, para rasul, para aulia, para siddiqin, para syuhada. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Kalau kita merindukan pertemuan dengan orang-orang yang sangat kita sayangi, yang orang-orang itu berkumpul di satu tempat, kita menempuh perjalanan jauh untuk bertemu dengan mereka karena rasa sayang kita yang tinggi, kemudian kerinduan kita yang luar biasa. Saya mungkin mengibaratkannya kalau sekarang itu ya, karena saya mengalami itu, bertemu dengan cucu, dengan incu. Tiap hari di telepon, tiap hari video call, ingin lihat perkembangannya. Dan ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan dari jauh, sehingga tidak ketemu dalam waktu 3 minggu. Jadi minggu ketiga ketemu itu
Itu luar biasa menyenangkan. Nanti bagi orang-orang tertentu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, itu ada kerinduan yang luar biasa Pak, bertemu dengan Tuhan itu. Dan Allah juga memanggilnya dengan bahasa yang membuat kerinduan kita itu terakomodir. Wahai jiwa-jiwa yang sudah berhasil menenangkan dirinya. Karena mutmainnah itu, itmi'nan itu adalah kondisi di mana seseorang berhasil menenteramkan jiwanya lewat latihan panjang, lewat pengendalian diri yang demikian lama, sampai dia tenang. Sepanjang hidup kita, jemaah subuh yang Allah muliakan, permasalahan itu kan gak pernah berhenti, silih berganti datang. Tapi lewat latihan pengendalian diri yang terus menerus, pemahaman yang terus menerus kita perbaiki, respon kita tuh berubah pada masalah yang datang itu. Kalau dulu mungkin kita bisa demikian luar biasa menderita dengan musibah itu, respon kita demikian negatif, kelihatan seperti orang yang kebingungan dan lain sebagainya. Makin lama respon kita tuh makin tenang, makin biasa. Nah, perjalanan panjang itu membuat kita berhasil menenteramkan diri, yang disebut dalam bahasa ayat ini dengan mutmainnah. Ini puncak pengendalian nafsu seseorang. Dan kalau sudah mutmainnah, Allah memanggil kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang, segera bertemu dengan Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Karena Allah itu menyebut dirinya dengan Al-Masir, tempat berasal dan tempat kembali, tanah air yang sejati. Kadang-kadang mungkin ya Bapak-Bapak yang Allah muliakan, kadang-kadang mungkin kita merasakan betapa melelahkannya hidup di dunia. Bolak-balik kita dipaksa gitu ya untuk nyerempet maksiat. Bolak-balik kita dipaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah berkurang. Melelahkan hidup di dunia. Kadang bingung, kadang marah, kadang kesal. Ada satu masa dalam hidup kita di mana kadang-kadang kita ingin segera sanalah di dunia teh, ingin bertemu dengan Tuhan dan seluruh yang dijanjikannya. Terkadang ya, kalau muncul kondisi seperti itu, bersyukurlah, itulah kondisi di mana mungkin Allah sedang memberikan sinyal pada kita bahwa kita termasuk yang punya kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang biasa-biasa, Aisyah radhiyallahu anha ketika kemudian Nabi SAW menyebutkan ayat ini, beliau kemudian bertanya, bagaimana caranya bertemu dengan Allah dalam kondisi ridho dan diridhoi? Nabi menyebutkannya lewat pintu kematian. Kemudian Aisyah menegaskan, kunna nakrahul maut, semua kami membenci kematian. Aisyah ini yang ngomong, istri Nabi, semua kami membenci kematian. Bagaimana mungkin kami ingin bertemu dengan Tuhan dan harus meninggal dulu? Dan kata Nabi SAW, orang beriman itu kalau dijelaskan tentang rahmat Tuhannya, tentang keridhaan Tuhannya, dia senang. Dan Allah senang untuk bertemu dengannya. Paling tidak sekarang kita senang saja dengan janji Allah untuk kemudian fadkhuli fi ibadi, ayo gabung dengan hamba-hambaku yang lebih dulu dan bergabunglah di surga. Inilah sekali lagi kenapa para ulama tasawuf terutama menjelaskan bahwa ridho itu adalah puncak dari perjalanan panjang kita bertemu dengan Tuhan. Karena kita akan bertemu dengan yang diimpikan, yang diinginkan, dan yang ditunggu-tunggu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuknya yang konkret, tidak lagi abstrak. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kemudian ada pertanyaan, apakah kita ridho bertemu dengan Allah? Mungkin jawaban kita secara keseluruhan kita ridho. Bahkan kalau ditanya kita ridho dengan aturan Allah, mungkin juga jawaban kita ridho. Tapi apakah kemudian kalau ditanya apakah Allah ridho pada kita? Belum tentu.
Karena keridhaan kita tuh kadang-kadang subjektif. Kita merasa ridho pada Allah, tapi belum tentu Allah ridho pada kita. Karenanya pertanyaan penting yang saya ajukan dalam slide ini, bagaimana kita tahu bahwa Allah ridho pada kita? Supaya kemudian tidak bertepuk sebelah tangan ridhonya kita itu, tapi selaras dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama itu ada yang disebut dengan taufik. Makanya sering ungkapannya billahi taufik wal hidayah. Dengan meminta kepada Allah taufik dan hidayah. Maknanya sama sebetulnya, taufik dan hidayah itu. Hanya taufik itu artinya muwafaqah antara keinginan kita dengan keridhaan Allah. Makanya taufik, muwafaqah, selaras. Kayak kita ingin punya anak soleh, anak kitanya juga punya keinginan yang sama, sehingga ketemu tuh doa kita dan harapan kita dengan usaha yang dilakukan oleh anak kita. Banyak kan orang tua yang berharap anaknya soleh, tapi budaknya bukan soleh, kan nggak ketemu dan lain sebagainya. Nah inilah pertanyaan penting, bagaimana kemudian kita tahu Allah ridho pada kita? Dalam surat Al-Maidah ini pertengahan ayatnya panjang, pertengahan ayat ketiga yang sebagian kitab tafsir menyebutkan inilah ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dalam hitungan hari beliau meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kusempurnakan bagi kalian nikmat dariku. Wa raditu lakum, dan telah kuridhoi. Raditu itu kan fi'il madi, Allah telah ridho maknanya. Dan telah kuridhoi bagi kalian Islam Madinah, Islam sebagai agama. Jadi kalau pertanyaan ini mengganggu kita, gimana caranya kita tahu Allah ridho pada kita? Kita sudah memilih yang benar, sudah memilih Islam yang Allah ridhoi. Allah sudah menegaskan, aku sudah meridhoi bagi kalian Islam jadi agama. Karenanya klausul ini berdampak pada klausul yang lain. Nih slide terakhir yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa dialog sedikit. Karena itu Allah tidak akan ridho kepada kita kalau kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapapun yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu. Falan itu kan dalam bahasa Arab itu kan ada ma, ada la, ada lam, ada lan. Maknanya semua tidak, maknanya nafi atau nahi. Tapi kalau lan seperti di ayat ini itu maknanya la abadan, tidak selamanya, never. Artinya selamanya Allah tidak akan menerima dari seseorang yang dengan sengaja tidak menjadikan Islam sebagai agama. Saya gunakan kata dengan sengaja karena ada orang yang nggak sengaja lahir sudah bukan Islam, agama yang dianutnya. Kita dengan sengaja, alhamdulillah, menganut Islam sebagai agama. Itu satu di antara unsur yang membuat kita optimis Allah ridho pada kita. Dan kalau Allah tidak ridho, wa huwa fil akhirat, dia di akhirat nanti minal khasirin, termasuk yang rugi. Kenapa rugi? Mau selamat pasti nggak mungkin selamat di akhirat. Padahal seluruh kuliah subuh yang disampaikan nih pada bapak itu targetnya cuma satu,
kita pastikan kita bisa selamat di akhirat. Kalau di dunia gagal, namanya juga hidup, trial and error. Sekarang kita jatuh, insya Allah ada yang bantu kita bangun. Sekarang kita terjerembab, insya Allah ada waktu untuk kemudian memperbaiki kemampuan melangkah kita. Tapi kalau terjerembab di akhirat, gak ada siapapun yang bisa nolong. Karena itu pastikan jamaah sekalian, perjalanan kita di akhirat nanti itu selamat. Karena itu ayat ini memberikan penegasan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat dalam keadaan rugi. Apa yang dimaksud rugi? Tidak selamat. Dan sebagian besar kita itu luar biasanya punya keyakinan pasti bakal selamat di akhirat. Pak Ustadz, orang Islam tuh pasti ke surga. Kita kan luar biasa punya keyakinan. Sehingga ketika ditanya, kumaha lamun loba dosa, ya paling mampir sakedeung lah kana akhirat. Itu kan luar biasa itu. Mampir sebentar di neraka itu hitungannya gak akan bisa kita. Nah, kenapa ya? Gak akan bisa kita tahan. Saya kutipkan satu ayat Quran ya, nggak dimuat di sini. Surat Al-Ma'arij ayat keempat. Para malaikat itu ta'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat itu setiap hari pulang pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin dalam satu hari miqdaruhu yang kadarnya kalau dibandingkan hari yang kita jalani di dunia, satu hari di akhirat itu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Sadinten di akhirat 50.000 tahun. Jadi kalau terjerembab sadinten ke neraka, naudzubillah. Sepanjang hidup kita di dunia saja nggak akan semenit itu hitungannya. Sangat lama. Sangat lama. Karena itu pastikan jamaah sekalian, orang ikhtiar sesarangan bersama kita selamat di akhirat. Salah satunya dalam Al-Quran sering disampaikan para khatib itu, hampir serempak para khatib menyampaikan itu tiap Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati dalam keadaan tidak Islam. Upayakan dalam keadaan Islam. Bukan KTP-nya Islam, tapi dalam keadaan kita sedang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantar dari kuliah kita tentang ridho, kuliah subuh. Mudah-mudahan pengantar ini paling tidaklah jadi persepsi yang sama bahwa puncak dari perjalanan kita itu kita ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak-bapak, ini mah heureuna ya. Kalau nanti setelah selesai kuliah ini bade uih ka Gusti Allah mah enggak. Kantos apa? Banyak kudu ridho sebagai. Sehingga kalau ada yang nanya, siap bertemu dengan Allah, siap Pak Ustaz. Yang penting mah Allah ridho. Besok lusa gitu ya kalau ada yang nanya. Karena enak mau ditaros, kira bade uih, aduh, kewelah dacan siap. Seueur keneh menuju di kempel kendaraan sebagainya. Ini ngaji kita, kalau ada yang menyampaikan mangga, mau memberikan tambahan mangga dan sebagainya. Kita punya 5 menitan lah dan sebagainya. Ya silakan. Ustaz pernah kata Ustaz, kalau ingin ketemu dengan Allah kita harus melalui kematian ya. Tapi kan setelah mati tidak serta-merta langsung kita ketemu dengan Allah. Ya. Betul nggak? Betul. Bahkan belum tentu pernah di Gusti Allah. Nah itu mah. Oke. Tidak serta-merta. Bekisiun. Pintunya untuk bertemu dengan keridhaan Allah yang sejati. Karena Allah itu ridho sama kita selama kita hidup di dunia. Tapi kalau ditanya keridhaan Allah yang sejati yang kemudian kita bisa merasakan surga yang disebut dengan jazaa'uhum tadi, balasan yang paling istimewa bagi yang Allah ridha itu kan ketemu dengan surga. Itu hanya kematian. Kalau sekarang di kita surganya surga sangat temporer. Kadang-kadang 5 menit surgana. Kadituna sekian puluh menit ketemu dengan apa yang seperti neraka dan lain sebagainya. Jadi betul sekali. Belum tentu ketemu dengan Allah.
Bahkan banyak hadis menyebutkan nanti ada di akhirat yang Allah nggak berkenan melihatnya. Kemudian pernah melihat aja nggak berkenan. Kan sengaja ini disampaikan supaya kerinduan kita kepada Allah muncul, dan karena rindu kita mempersiapkan diri ketemu dengan Allah. Karena itu kita tahu bagaimana supaya jadi orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira ya. Itu ya ngaji kita, Bapak yang Allah muliakan. Mudah-mudahan manfaat. Sini sekali lagi sebagai pengantar. Insya Allah kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan rindu, dan rindu Allah Subhanahu wa taala pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.